Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Lagi viral nih teman-teman, video seorang Gus, katanya seorang Gus teman-teman, bahkan diyakini oleh sebagian masyarakat bahwa dia adalah seorang ulama. Bahkan dia juga diangkat oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus teman-teman. Lagi viral videonya Gus Miftah memperolok-olok seorang pedagang kecil yang jualan es teh, teman-teman. Saya nggak pernah mengakui bahwa Gus Miftah ini adalah seorang ulama, teman-teman. Bukan sosok seorang ulama seperti ini. Jauh sekali dari kata-kata sosok seorang ulama. Tidak pantas, teman-teman. Tidak pantas. Jikapun banyak masyarakat menganggap dia adalah seorang ulama, tidak pantas seharusnya seorang ulama bersikap seperti Gus Miftah ini, teman-teman. Tidak pantas mengata-ngatain, memperolok-olok orang-orang kecil dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh lisan seorang ulama. Ulama dari mana seperti ini? Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Coba kita simak dulu teman-teman videonya, video seorang yang diakui oleh sebagian masyarakat sebagai seorang ulama yang dikenal dengan panggilan Gus. Detik-detik Gus Miftah ini memperolok-olok pedagang jualan es teh, pedagang kecil di dalam majelisnya teman-teman. Mari kita simak. Apa nih? Gosokan nih. Terdengar suara teman-teman. Terdengar suara jemaahnya meminta Gus Miftah untuk memborong dagangan dari bapak-bapak penjual es teh, teman-teman. Para jemaahnya meminta Gus Miftah untuk memborongnya, untuk membelinya. Ya, Bu. Oh, kon borong. Oh, kon borong. Tuh. Es tehmu sih oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Astagfirullah. Kasihan kita teman-teman, kasihan kita dengan bapak-bapaknya. Itu seharusnya teman-teman, yang di atas panggung tadi harusnya menasehati Gus Miftah. Tidak layak seorang ulama yang katanya ulama berbicara seperti itu teman-teman. Apalagi menyinggung orang kecil, melukai perasaan orang teman-teman. Ini malah tertawa terbahak-bahak. Tertawa rame-rame teman-teman. Puas sekali mereka menertawainya teman-teman. Coba kita simak lagi teman-teman. Masih. Ya kono didol goblok. Tuh, ketawa. Puas sekali mereka tertawanya teman-teman. Nih, sosok bapak-bapaknya. Ngolarong payu wis takdir. Bapak-bapak pedagang es teh ini hanya bisa terdiam teman-teman, sambil memikul dagangan di atas kepalanya. Dia hanya bisa senyum ketir. Saya bisa bayangkan betapa sakitnya hati bapak-bapak ini, teman-teman. Dan saya nggak bisa bayangkan kenapa mulut yang katanya seorang ulama, lisannya seperti ini. Ulama seperti ini. Hah? Pedagang kaki lima ini, teman-teman, hanyalah mencari nafkah, teman-teman. Hanya berjualan es teh. Berapalah harga es teh ini, teman-teman? Kalau tidak mau memborong, tidak mau membelinya, jangan keluarkan kata-kata goblok seperti itu. Nggak boleh. Apalagi kita ini dikenal sebagai seorang ulama. Katanya seorang ulama. Coba teman-teman bayangkan. Bapak-bapak ini jualan es teh. Berapalah harganya? Satu botol atau satu gelasnya berapa? Dengan hasil dagangan bapak-bapak ini teman-teman, itu berapa banyak orang-orang di keluarganya yang dinafkahinya. Bisa jadi untuk biaya sekolah anaknya. Bisa jadi untuk membeli makanan untuk keluarganya, anak dan istrinya. Kalau tidak mau beli, ya nggak usah keluarkan kata-kata seperti itu. Meskipun mungkin Gus Miftah ini menganggap ini hanyalah sebuah candaan.
Tapi dapat kita saksikan tadi teman-teman, di wajah bapak-bapak penjual es teh tadi, dia hanya bisa terdiam. Terdiam, berdiri teman-teman. Dengan dagangan berada di kepalanya, di pikulnya. Hanya bisa tersenyum ketir teman-teman. Mungkin bapak-bapak ini nggak bisa bayangkan keluar kata-kata seperti itu dari mulut seorang yang dianggap sebagai ulama. Mungkin bapak-bapak ini beranggapan di dalam kepalanya, di dalam bayangannya, Gus Miftah ini akan membelinya dengan harga yang lebih besar. Aksi Gus Miftah yang sangat-sangat tidak terpuji ini, teman-teman, diliput oleh berita-berita online. Viral kemana-mana, teman-teman. Aksi bejat seperti ini. Tidak pantas seorang ulama yang menyatakan seperti ini dari mulutnya. Dia bukanlah seorang ulama, teman-teman. Salah satunya diliput oleh Republik. Dengan judul, Gus Miftah diminta Gerindra minta maaf ke penjual es teh. Ya, memang harusnya minta maaf, teman-teman. Tidak perlu harus viral terlebih dahulu. Kalau dia ini adalah seorang ulama, harusnya dia sadar diri. Ini adalah kesalahan. Harus minta maaf, teman-teman. Bahkan juga diliput oleh berita online nasional, teman-teman. Salah satu televisi nasional dan juga berita online-nya dengan judul Keras Gus Miftah kena tegur Mayor Teddy usai viral. Diduga hina penjual es teh di pengajiannya. Sebut hanya candaan. Saya minta maaf. Sudah viral baru minta maaf, teman-teman. Harusnya dia langsung turun dari panggungnya, teman-teman. Harus turun langsung dari panggungnya. Dia peluk tuh, harusnya. Penjual es teh tadi. Minta maaf. Bukan viral dulu, teman-teman. Setelah viral, baru minta maaf. Pencitraan. Bahkan berita online sidoneo.com, teman-teman, membuat judul yang lebih ekstrim lagi. Viral, penghinaan pedagang es teh Prabowo diminta pecat Gus Miftah. Sampai berbutut pemecatan, teman-teman. Nah, jika memang demikian, teman-teman, jika memang seperti ini tingkah lakunya Gus Miftah ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto harusnya mempertimbangkan lagi, teman-teman. Setelah viral, teman-teman, barulah Gus Miftah minta maaf, teman-teman. Ini video permintaan maafnya Gus Miftah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Minta maaf atas kekhilafan dia, teman-teman. Ini bukan kekhilafan. Sampai tertawa terbahak-bahak. Ini bukan kekhilafan, teman-teman. Ini kesengajaan, teman-teman. Sudah viral beritanya baru minta maaf. Teman-teman dapat saksikan tadi, di atas panggung mereka tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang di atas panggung yang harusnya menasihati Gus Miftah, malah lebih parah ketawanya. Puas sekali mereka tertawanya, teman-teman. Na'udzubillah. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Maka untuk itu, bercanda atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung. Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebih. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Nah, harusnya seperti itu, teman-teman. Semoga ke depannya lagi Gus Miftah tidak lagi mengulanginya. Seharusnya Gus Miftah ini sadar diri, teman-teman. Harusnya harus sadar diri bahwa sebagian umat Islam menganggap dia adalah seorang ulama. Seorang yang besar, seorang yang sangat dihormati, seorang tokoh publik. Bahkan, teman-teman, Gus Miftah ini pun juga sudah diangkat oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus, teman-teman. Dia harus sadar diri. Jangan sembarangan, seenaknya saja mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dikatakan di hadapan umum. Apalagi di dalam sebuah majelis, teman-teman. Di dalam sebuah kajian. Diliput oleh media-media online, direkam videonya, viral kemana-mana, teman-teman. Okelah, teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Gus Miftah tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, teman-teman. Dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada bapak-bapak yang tadi digoblok-goblokin oleh Gus Miftahnya. Saya, Reski Mesya Putra, saya sangat prihatin sekali atas kejadian ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.